Xiao Chen mendorong udara dan berputar. Saat dia mulai bangkit, ekor ular hitam menyapu kakinya. Jika dia sedikit lebih lambat, dia akan menderita pukulan ini. Cambuk ekor adalah salah satu gerakan paling merusak dari Spirit Beast tipe ular. Ketika dieksekusi oleh ular penguasa api hitam, yang sekuat petapa bela diri tingkat tinggi, itu sudah lebih dari cukup untuk melukai Xiao Chen dengan parah. Deru angin kencang menembus udara, bertahan lama. Kedengarannya seperti peluit mendesak yang menyebar sejauh 5 km ke segala arah, menyebarkan semua awan putih di atasnya. Dengan satu sapuan, ular penguasa api hitam membersihkan langit sejauh 5 km. Xiao Chen terperangah. Tidak heran ketika kedua kelompok melihat ular penguasa api hitam raksasa ini, ekspresi mereka langsung berubah. Jika mereka terkena kekuatan ledakan seperti itu saja. Bau amis yang menyengat mencapai hidungnya. Ketika dia melihat ke atas, ular penguasa api hitam sedang memutar tubuhnya di udara seolah-olah itu adalah naga banjir, rahangnya yang besar terbuka lebar. Kemudian, benda itu meluncur ke arahnya. Hisapan kuat datang dari mulut Black Flame Sovereign Snake, menghasilkan angin puyuh yang berputar tanpa henti. Untungnya, Xiao Chen menghindar dengan cepat. Dia tidak tertarik oleh isapannya. Dia memiringkan tubuhnya dan menukik ke bawah seperti elang. Kemudian, dia berbalik dan menembakkan panah lainnya. Ular penguasa api hitam sudah sangat marah. Ia meraung dan menyemburkan api hitam sepanjang 3 km sambil mengayunkan kepalanya. Aliran api yang panjang menari-nari di udara, tampak sangat dahsyat. Saat Xiao Chen meluncur, dia berbalik ke samping, menghindar dengan gesit. Dia tidak membiarkan dirinya bersentuhan secara tidak sengaja bahkan dengan percikan api. Pengejaran liar itu membuat khawatir semua kultivator dan Spirit Beast di padang rumput. Karena panik, mereka lari menyelamatkan diri. Perbedaan antara petapa bela diri tingkat tinggi dan petapa bela diri tingkat rendah adalah kesenjangan yang sangat besar. Xiao Chen tidak cukup sombong hingga ingin membunuh ular penguasa api hitam. Namun, dia sangat yakin bisa memancingnya pergi. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Di batas pandangannya ada pilar cahaya yang menghubungkan langit dan tanah. Itu adalah tujuan umum semua orang, gedung perbendaharaan. Setelah menghindar beberapa kali, Xiao Chen dengan cepat menukik ke tanah. Ketika dia sudah dekat, dia mengangkat tubuhnya dan mendarat dengan kuat di atas kakinya. Beberapa langkah ke depan menghilangkan akumulasi kelembamannya. Kemudian dia berhenti dan menatap Black Flame Sovereign Snake di udara. Ketika binatang roh melihat Xiao Chen berhenti mengelak, ia menyerbu ke arahnya dengan ganas, menjatuhkan tubuh besarnya. 9 transformasi naga jelajah. Gemuruh. Ketika ular penguasa api hitam mendarat, tanah berguncang hebat. Retakan bahkan muncul di tanah. Api hitam di tubuhnya membakar rumput di sekitarnya saat api menyebar. Jika dilihat dari kejauhan, orang akan melihat sepetak abu yang luas. 9 sosok melompat ke udara dan mengepung binatang roh. Yang asli dan palsu tidak bisa dibedakan. Ular penguasa api hitam menyemburkan api dengan liar, menghancurkan klon-klon itu satu demi satu. Pada saat ular penguasa api hitam menghancurkan 8 klon, itu sudah memberi terlalu banyak waktu bagi Xiao Chen. Tubuh aslinya telah terbang 1 kilometer jauhnya. Xiao Chen memasang segel tangan, dan 72 bendera alam semesta berkedip-kedip dengan cahaya sebelum dengan cepat menancap di tanah, membentuk batasan kuat selebar 5 kilometer. Pembatasan ini mencakup segala arah, bahkan langit dan tanah. Tidak peduli apa yang dilakukan ular penguasa api hitam, ia tidak bisa lepas dari jebakan. Namun, orang-orang di luar tidak akan memperhatikan apapun. Pembatasan ini juga memiliki lapisan ilusi yang sederhana. Saat Xiao Chen berdiri di udara, jubah putihnya berkibar tertiup angin. Dia melihat batasan di bawah dan tersenyum tipis. Setelah melepaskan nafasnya yang tertahan, dia dengan hati-hati terbang kembali. 5 kilometer jauhnya, dia berhenti di udara dan mengusap dagunya dengan tangan kanannya sambil mengamati situasinya dengan cermat. Jauh dari area di mana buah roh yang berangkat berada, ras hantu dan ras mayat bertempur sampai mati, bertempur dalam pertempuran besar dan putus asa. Segala jenis prajurit yin dan mayat iblis saling bentrok. Angin dingin dan menyeramkan bertiup, ki hitam menyebar, dan debu beterbangan ke udara. Suara pertempuran terdengar terus-menerus, seluruh tempat itu kacau balau. 3 mayat iblis yang diselimuti api biru di medan perang menarik perhatian Xiao Chen secara khusus. Jelas sekali, ketiga mayat iblis ini sangat berbeda dari mayat iblis lainnya. Pertama, tingginya sekitar 3 meter, jauh lebih tinggi dari mayat iblis lainnya. Kemudian, mereka diliputi api biru. Semakin Xiao Chen merenungkan penampilan mereka, semakin banyak api biru yang tampak seperti api dunia bawah mata air kuning yang legendaris. Di antara api yang disebabkan oleh Yin, api dunia bawah mata air kuning adalah salah satu dari 3 api yang menduduki peringkat kedua setelah api sejati bulan. Api dunia bawah mata air kuning memiliki level yang sama dengan api es darah merah, api jahat ini memiliki peringkat yang sama. Mereka memiliki efek khusus dalam melukai jiwa, yang membuatnya sangat efektif dalam menekan tentara Yin. Namun,
Ketiga mayat iblis itu, yang seharusnya melawan prajurit Yin, bertemu dengan lawan yang sulit, roh putih yang memegang sabit panjang dan ramping. Tingginya 10 meter, jauh lebih tinggi daripada mayat iblis yang terbakar. Roh putih bertarung melawan ketiganya sendirian. Meski tidak bisa mengalahkan ketiga mayat iblis, ia berhasil mengikat mereka, mencegah mereka memusnahkan tentara Yin di area lain secara luas. Ao Jiao, yang berada di dalam cincin roh abadi, mendecakkan lidahnya dan menghela nafas, ini benar-benar pertarungan yang intens. Mereka benar-benar mengeluarkan mayat setan api dunia bawah dari ras mayat dan prajurit Yin penuai jiwa dari ras hantu. Mayat iblis api dunia bawah dan prajurit Yin penuai jiwa. Xiao Chen tidak mengerti banyak tentang teknik bela diri kedua ras. Namun, berdasarkan aura mereka, dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa ini sulit untuk diatasi. Pemikiran lebih lanjut memperkuat beberapa dugaan Xiao Chen. Dia terus menonton. King Cheng dan yang lainnya memiliki lawan masing-masing, tidak mampu melepaskan diri dari pertarungan. Pertempuran ini berubah menjadi gesekan. Kedua belah pihak awalnya berpikir bahwa mereka akan mampu mengalahkan pihak lain dengan cepat. Mereka tidak menyangka pertarungan ini akan begitu sulit dan menyedihkan. Setelah mengamati dengan cermat, ia menemukan bahwa Kors Rache memiliki keunggulan, karena tambahan Kuido. Saat ini, lawan Kuido adalah roh hitam yang juga memegang sabit. Menurut Ao Jiao, ini adalah salah satu prajurit Yin penuai jiwa yang dimurnikan secara khusus yang disebut penuai jiwa hitam. Jelas sekali, Black Soul Reaper berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan melawan Kuido. Kekuatan yang dikeluarkan tubuh fisiknya mengandung jejak energi yang ekstrim yang kuat, yang berbahaya bagi prajurit Yin. Saat Kuido melontarkan pukulan, dia mendorong kembali Black Soul Reaper. Cahaya di tubuhnya perlahan meredup. Setelah Kuido mengalahkan penuai jiwa hitam ini, dia akan bisa pergi dan menghadapi prajurit Yin penuai jiwa lainnya, penuai jiwa putih. Setelah itu, tiga mayat iblis api dunia bawah akan mampu menyapu medan perang bahkan tanpa bantuannya. Begitu keseimbangannya miring ke satu sisi, sisi lainnya akan segera hancur. King Cheng, yang bertarung dengan Wei Hua, menunjukkan ekspresi cemas di wajahnya. Kadang-kadang, dia melihat ke arah yang ditinggalkan Xiao Chen, menunggunya kembali. Pasir kuning memenuhi udara dan asap tebal mengepul. Ketika Xiao Chen melihat kedua belah pihak bertarung satu sama lain dengan kekuatan penuh, dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari pihak lain. Tidak peduli pihak mana yang dilawan Xiao Chen, dengan kekuatan sebesar itu, dia tidak akan bisa menandingi mereka. Sejak awal kerjasamanya dengan Ghost Rache, dia belum menerima perlakuan yang sama. Jika ras hantu ingin menggigit tangan yang memberi makan mereka, tidak ada alasan sama sekali. Xiao Chen tidak pernah menyukai kerja sama seperti ini. Dia tidak percaya bahwa akan ada keadilan antara berbagai tingkat kekuatan. Seseorang harus mengambil inisiatif sendiri. Hanya dengan cara itulah bahayanya layak untuk ditantang. Xiao Chen melirik ke arah buah roh yang telah berangkat dan mendarat di tanah. Kemudian, dia mengeluarkan boneka ular itu dan memasukinya. Mengontrol boneka ular, dia menggali ke dalam tanah dan segera tiba di bawah bunga roh yang telah berangkat tanpa ada yang menyadarinya. Biasanya, asal-usul Vena roh akan terbungkus dalam lapisan batu khusus tepat di bawah bunga roh yang telah berangkat. Xiao Chen mengirimkan sense spiritualnya untuk melihat sekeliling dengan hati-hati. Namun, dia menemukan asal-usul spirit Vein tanpa harus menghabiskan terlalu banyak waktu. Boneka ular itu membuka rahangnya dan menelan asal-usul Vena roh, yang kemudian berguling di sepanjang tenggorokannya dan masuk ke perut hingga jatuh ke tangannya. Dia mendapatkan asal-muasal Vena roh begitu saja. Orang-orang yang bertarung sampai mati di atas tanah tidak akan bisa membayangkan hal ini bahkan dalam mimpi mereka. Xiao Chen, yang telah memancing ular penguasa api hitam pergi, telah kembali secara rahasia dan memperoleh asal-usul Vena roh puncak tanpa harus mengeluarkan banyak usaha. Dia tidak pernah percaya bahwa King Cheng akan membiarkannya pergi setelah dia mendapatkan asal-usul Vena roh, bukan hanya karena nilai dari Vena roh tetapi juga karena tahta kematian. Yang terakhir ini cukup bagi mereka untuk menyerangnya tanpa memerlukan alasan lain. Sebuah cahaya muncul di mata Xiao Chen. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, ia mengendalikan boneka ular itu untuk terus naik ke atas. Ia menggali semakin tinggi, naik tanpa henti. Bang! Tiba-tiba, tanah di sekitar tiga bunga roh yang berangkat retak. Sejumlah besar kotoran tersebar ke langit. Bahkan ketiga bunga roh yang berangkat pun terbang ke udara. Boneka ular hitam itu bergerak sangat cepat. Sebelum ada yang bisa bergerak untuk menghentikannya, ia menelan tiga bunga roh yang berangkat dengan gigitan cepat. Adegan ini mengejutkan semua kultivator ras hantu dan ras mayat, yang berada pada momen krusial dalam pertempuran. Mereka tidak bisa menahan diri untuk menghentikan apa yang mereka lakukan. Brengsek. Pada saat berikutnya, ketika semua pembudidaya dari kedua ras bereaksi, mereka mengutuk dengan marah. Energi kematian di tubuh mereka melonjak, dan angin kencang bertiup. Sepertinya segala macam teknik bela diri yang mengerikan akan segera turun seperti hujan pada boneka ular.
Apakah kamu masih menginginkan buah roh yang telah berangkat? Jika kalian masih menginginkannya, sebaiknya kalian semua berhenti. Suara Xiao Chen berasal dari boneka ular melalui seni nada naga. Pesannya segera membuat semua orang terdiam. Di hadapan tatapan kaget semua kultivator, Xiao Chen muncul dari mulut boneka ular sambil memegang 3 bunga roh yang berangkat. Dia melihat sekeliling ke arah kerumunan yang tercengang dan tersenyum lembut. Pertunjukannya baru saja dimulai. Xiao Chen telah memetik 2 buah roh yang berangkat dan mengutak-atiknya. Energi kematian yang tak berbentuk keluar, dan dia sedikit mengernyit, merasakan ketidaknyamanan. Sensasi ini terutama disebabkan oleh alasan psikologis. Dengan perisai intisari pelindung Xiao Chen, energi kematian tidak akan mampu melukainya secara nyata. Di bawah, Qing Cheng, Ji Xizan, dan Bai Su bersukacita saat mereka melihat Xiao Chen telah kembali. Namun, ekspresi mereka dengan cepat berubah. Sepertinya ada yang salah. Wang Ken dan Wei Hua dari Kors Rache juga memiliki ekspresi yang tidak pasti. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Xiao Chen. Xiao Chen, apa yang kamu coba lakukan? Buah roh yang telah meninggal tidak berguna bagimu, bukan? Jika kamu menyinggung perlombaan hantu dan perlombaan mayat bersama-sama karena buah roh yang telah berangkat, apakah kamu pikir kamu bisa lari? Wang Ken berkata dengan dingin, menunjukkan ekspresi cemberut. Berdiri di atas boneka ular, Xiao Chen tersenyum dan menjawab, haha. Tidak peduli apakah itu berguna bagi saya atau tidak. Lebih penting lagi, ini berguna bagi Anda. Kemarahan muncul di wajah cantik dan cantik Qing Cheng dari ras hantu. Dia tidak menyangka Xiao Chen begitu berani. Xiao Chen tidak hanya merebut asal-usul Vena Roh, tetapi dia bahkan mengambil buah roh yang telah berangkat di depan semua ahli dari ras mayat dan ras hantu. Seharusnya aku tahu bahwa orang ini tidak akan berbaik hati memikat ular penguasa api hitam. Dia jelas ingin kedua balapan kami bertarung, dan pada akhirnya dia akan memanfaatkannya. Atau mungkin, sejak awal, Xiao Chen tidak mempercayai janji Qing Cheng dan sudah memutuskan untuk melakukan hal seperti ini. Qing Cheng berkata dengan suara dingin, Tuan Muda Xiao, aku tidak menyangka kamu akan menarik kembali kata-katamu seperti ini, bahwa kamu adalah seseorang yang akan mengkhianati orang lain dalam sekejap mata. Xiao Chen tersenyum tipis dan menjawabnya, Nona Qing Cheng, kamu tahu dengan jelas untuk siapa kamu menahan prajurit Yin penuai jiwa hitam dan penuai jiwa putih. Mereka yang mempunyai hati nurani yang bersih tidak bersekongkol secara sembunyi-sembunyi. Saya tidak perlu membenarkan apapun di sini. Lagi pula aku, Xiao Chen, tidak pernah mengaku sebagai pria terhormat. Jika saya benar-benar membantu Anda menangani orang-orang ini, apakah Anda akan melepaskan saya? Saya bukan anak berusia 3 tahun. Tidak perlu berdebat siapa yang salah. Yang penting sekarang adalah semuanya ada dalam kendali saya. Entah kamu mengakuinya atau tidak, buah roh yang telah meninggal yang dapat membantumu maju dengan cepat kini ada di tanganku, Xiao Chen. Di antara 2 ras tersebut, setidaknya ada 200 petapa bela diri yang menggunakan semua jenis mayat iblis atau tentara Yin dalam jumlah yang lebih besar. Jika mereka semua menyerang bersama-sama, bahkan sage bela diri kelas tinggi pun tidak akan berani merajalela. Angin sejuk bertiup, dan jubah putih serta rambut Xiao Chen berkibar. Saat dia berdiri di atas kepala boneka ular dan memandangi gerombolan ahli, dia tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, ketenangan menyelimuti wajahnya. Apa gunanya berbicara omong kosong dengannya? Serang saja bersama-sama dan bunuh dia. Apakah menurutnya dia luar biasa karena menjadi keturunan Kaisar Biru Langit? Seseorang berteriak dengan marah. Banyak orang merespons. Mayat iblis melolong dan prajurit Yin memekik. Saat itu juga, atmosfer berubah total, dan debu beterbangan kemana-mana. Mari kita lihat siapa yang berani mengambil langkah maju. Xiao Chen berkata dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Kemudian, lampu listrik menyala di tangannya, siap untuk menghancurkan kedua buah roh yang dia pegang. Berhenti. Tidak ada yang bergerak. Wang Ken dan Qing Cheng meneriakkan perintah, menghentikan semua bawahan mereka. Bunga roh yang berangkat sulit ditemukan di luar, hanya muncul di tanah terlarang bawah tanah, tempat yang bahkan Kaisar Bela Diri pun tidak berani untuk menjelajah. Bunga roh kepergian saja sudah sangat berharga. Buah-buahan itu sangat berharga. Petapa bela diri tingkat rendah juga merupakan alam budidaya di mana seseorang dapat memanfaatkan buah roh yang telah berangkat dengan sebaik-baiknya. Tanpa nilai seperti itu, ras mayat dan ras hantu tidak akan mengeluarkan semua kartu truf mereka dan berperang besar sebelum mereka tiba di aula harta karun. Wei Hua, yang selama ini terdiam, bertanya, apa yang kamu inginkan? Katakan saja secara langsung. Xiao Chen tersenyum lembut dan menjawab, sepertinya ada beberapa orang pintar di sini. Karena kalian semua menginginkan buah roh yang telah berangkat, tentu saja, saya tidak bisa memberikannya begitu saja. Tawaran untuk itu, siapapun yang dapat menawarkan jumlah koin astral tertinggi akan memenangkannya. Tentu saja, saya bersedia menerima asal-muasal Spirit Vein, harta karun rahasia Sage Great, manual rahasia, dan pil obat.
Selama itu adalah harta karun, saya akan menerimanya. Saya sangat berpikiran terbuka. Ketika para penggarap yang hadir mendengar ini, ekspresi mereka semua berubah. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Meskipun dikelilingi oleh lebih dari 200 petapa bela diri kelas rendah, orang ini, yang bisa mati kapan saja, sebenarnya memulai pelelangan dengan begitu berani. Wang Ken dengan kejam mengusirnya dan tersenyum dingin. Apa yang membuatmu memenuhi syarat untuk melelangnya di sini? Apakah Anda benar-benar menganggap kami sebagai domba gemuk yang siap untuk Anda sembelih? Kasus terburuknya adalah kita menyerah pada buah roh yang telah berangkat ini. Kamu tidak menginginkannya. Bibir Xiao Chen melengkung. Kemudian dia melemparkan buah roh yang telah berangkat dan mengirimkan seuntai pedang ungu Qi dari jarinya. Bang! Pedang Qi menghancurkan buah roh yang berangkat ini menjadi berkeping-keping. Energi kematian hitam langsung melonjak, membentuk awan tebal yang menyebar kemana-mana. Energi kematian yang awalnya samar-samar berubah menjadi awan gelap dan tebal sekarang. Bahkan setelah meluas sejauh 1 kilometer, ia tidak menunjukkan tanda-tanda hamburan. Bisa, banyak kultivator ras mayat dan ras hantu menderita patah hati karena hancurnya buah roh yang telah berangkat. Itu adalah buah roh yang telah berangkat. Bukan batu. Ini bernilai kota dan bahkan mungkin lebih dari itu. Bagaimana kamu bisa menghancurkannya tanpa berkedip? Anda, Wang Ken ternganga. Dia tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, Saudara Wang Ken, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak menginginkannya? Kenapa kamu begitu gelisah? Persetan dengan kakekmu. Aku baru saja mengatakannya. Itu hanyalah kata-kata. Brengsek. Anda benar-benar pergi dan menghancurkannya dan sekarang berani bertanya mengapa saya begitu gelisah. Wang Ken tidak bisa menahan kutukan dalam hatinya. Namun, dia tidak berani berbicara lagi. Dia takut jika dia membuat marah Xiao Chen bahkan mungkin menghancurkan buah roh yang terakhir. Niat membunuh muncul di mata Wei Hua. Dia menundukkan kepalanya dan mengirimkan suaranya kepada seseorang. Setelah itu, tanpa mengubah ekspresinya, dia melangkah maju dan berkata, saya dapat menawarkan 100.000 koin astral hitam dan 5 vena roh peringkat 3. Itu seharusnya menjadi harga yang pantas bagimu. Melihat Xiao Chen sekarang memiliki kendali penuh atas situasi ini, tidak peduli betapa enggannya dia, Qing Cheng masih harus menerima kenyataan ini. Dia mengatupkan giginya dan berkata, saya juga menawarkan 100.000 koin astral hitam dan, sebagai tambahan, 10 vena roh peringkat 3. 200.000 koin astral hitam ditambah 15 vena roh peringkat 3. Wei Hua tidak ragu-ragu menaikkan tawarannya, ternyata bertekad untuk mendapatkan buah roh yang telah berangkat. Ketika kedua kelompok pertama kali tiba, mereka harus mengumpulkan beberapa vena roh saat mereka mencari bunga roh yang berangkat. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa saat dia melihat ke arah Qing Cheng. Maknanya jelas, jika Anda tidak menaikkan tawaran, buah roh yang berangkat ini akan menjadi milik pihak lain. Sungguh penuh kebencian. Sekarang, Qing Cheng menggertakkan giginya, dia merasakan begitu banyak penyesalan di hatinya. Awalnya, dia mengira dengan begitu banyak rasnya di sini dan beberapa kartu truf lainnya, dia bisa menghadapi Xiao Chen dengan mudah. Itu sebabnya dia mencari dia untuk bekerja sama. Setelah masalahnya selesai, dia akan membuatnya memuntahkan semua manfaat yang telah diperolehnya dan beberapa manfaat lainnya. Dia tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Orang seperti apa yang dia dekati? Segalanya tampak baik-baik saja pada awalnya, tetapi kemudian orang ini memasang jebakan besar. Namun, saat ini, Qing Cheng harus menaikkan tawarannya. Setelah mengerahkan begitu banyak upaya dan kehilangan begitu banyak orang sebelum mencapai aula perbendaharaan, jika dia tidak mendapatkan buah roh yang telah berangkat, dia akan menderita kerugian besar. 200.000 koin astral hitam, 15 vena roh peringkat 3, ditambah pil perluasan esensi tingkat sage yang kalian gunakan sebagai manusia. Keduanya mengambil bagian dalam perang penawaran yang sengit, keduanya menolak untuk menyerah. Xiao Chen tersenyum lembut ketika dia menyaksikan keduanya bersaing satu sama lain. Semakin banyak mereka bertarung, semakin baik baginya. Akhirnya, Wei Hua menguatkan dirinya dan mengajukan tawaran yang tidak mungkin ditandingi oleh Qing Cheng. 500.000 koin astral hitam, 20 vena roh peringkat 3, 1 rompi dalam kelas sage, dan 1 pil perluasan esensi kelas sage. Tawarannya membuat ekspresi Qing Cheng berubah. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia tidak menindaklanjuti dengan tawaran balasan. Harga tersebut sudah melebihi nilai buah roh yang telah berangkat, itu tidak sepadan. Tawaran ini setara dengan setengah dari seluruh kekayaannya. Dia tidak tahu apa niat Wei Hua menawar sebanyak itu. Ketika Wei Hua melihat Qing Cheng tetap diam, dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Xiao Chen, berapa harganya? Kamu bisa memberiku buah roh yang telah berangkat sekarang, kan? Haha, tentu saja saya sangat puas dengan harga segitu. Mengenai apakah kami dapat mencapai kesepakatan sekarang, kami harus menunggu beberapa saat. Senyuman Xiao Chen memudar, dan di akhir kata-katanya, ekspresi dingin muncul.
Dengan membalikkan tangannya, dia menempatkan buah roh yang telah berangkat ke dalam cincin alam semesta dan langsung berbalik. Tinju ilahi surga segudang, dewa yang turun, kekuatan tempur 10 kali lipat. Cahaya ilahi turun dari langit dan memasuki tubuh Xiao Chen. Auranya meningkat tanpa batas, dan cahaya cemerlang muncul di tinjunya, tampak seperti matahari yang menyilaukan. Bang! Xiao Chen meninju dan langsung bentrok dengan serangan kekuatan penuh Kuidou. Saat penawaran sedang berlangsung, Kuidou ini diam-diam pindah ke belakangnya. Ketika Wei Hua mengungkapkan harga akhir, Kuidou mengira Xiao Chen akan lengah, jadi dia segera melancarkan serangan diam-diam. Namun, Kuidou tidak tahu bahwa Xiao Chen menggunakan indera spiritualnya untuk memantau tindakan semua orang di sini dengan pikirannya. Xiao Chen tidak hanya memperhatikannya sejak lama, tetapi dia bahkan telah mendeteksi rencana rahasia antara dia dan Wei Hua dan telah menunggu serangan ini selama ini. Guntur menderu dan bergema di mana-mana, membuat beberapa orang menjadi tuli untuk sementara waktu. Saat kedua tinju bentrok, Kuidou langsung berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Demi mempertahankan kecepatan setinggi mungkin, dia hanya bisa menggunakan 60% vital ki miliknya. Namun, Xiao Chen telah menyimpan energi untuk gerakan ini selama ini. Tinju ilahi surga segudang tidak hanya menggabungkan ki vital, energi mental, dan hukum sage surgawi, tetapi bahkan meningkatkan kekuatan kombinasi tersebut 10 kali lipat. Kuidou memuntahkan seteguk darah, dan tulang di lengan kanannya hancur berkeping-keping. Anggota tubuh itu akan lumpuh untuk beberapa waktu. Kemudian, dia terbang kembali seperti anak panah yang dilepaskan dan menciptakan lubang yang dalam ketika dia mendarat, menimbulkan awan debu yang besar. Ketika kekuatan tempur 10 kali lipat menghilang, aura tak terbatas milik Xiao Chen juga lenyap. Jubah putihnya berkibar. Selain ketajaman tertentu, dia tidak terlihat istimewa. Setelah itu, dia diam-diam menggoyangkan lengannya. Rasanya sedikit perih, yang membuatnya heran. Penggarap yang murni melembutkan tubuh benar-benar mengerikan. Bahkan hanya 60% kekuatan Kuidou sudah sangat menakutkan. Jika ada orang lain yang berdiri di sini, orang itu akan menjadi pasta daging. Namun, Kuidou bertemu dengan Xiao Chen, apalagi, Xiao Chen yang sepenuhnya siap. Dia hanya bisa menyalahkan nasib buruknya. Mengabaikan kerumunan yang terkejut, Xiao Chen menyingkirkan boneka ular itu. Kemudian dia mendorong dari tanah dan melakukan jungkir balik di udara. Setelah dia meninggalkan pengepungan kedua ras tersebut, dia mendarat dengan kokoh di tanah. Datang dan selesaikan kesepakatannya, Xiao Chen berkata dengan tenang. Wei Hua menatap Kuidou, yang tenggelam dalam lubang yang dalam dan dengan susah payah berusaha bangkit. Sudut bibirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak saat dia diam-diam terbang ke arah Xiao Chen. Keduanya berdiri saling berhadapan dan menempatkan barang-barang yang disepakati ke dalam cincin spasial di depan mata masing-masing. Kemudian, keduanya mendorong cincin spasial ke depan, masing-masing mengendalikan cincin mereka untuk bergerak maju perlahan ke pihak lain. Para pembudidaya dari dua ras berdiri dalam satu baris. Mata mereka memancarkan niat membunuh yang kuat. Jelas sekali, mereka sangat ingin menyerang. Ketika dua cincin spasial saling bersilangan, keduanya segera menepi cincin spasial pihak lain. Bunuh dia. Wei Hua bahkan tidak repot-repot memeriksa buah roh yang telah berangkat di atas ring. Dia segera mundur dan meneriakkan perintah. Para penggarap ras hantu dan ras mayat semuanya sudah marah, tidak perlu Wei Hua mengatakan apapun. Begitu dia mundur, serangan menutupi langit dan menghujani Xiao Chen. Diagram api Taiji Yin Yang. Xiao Chen sudah mempersiapkan ini sejak lama. Dia dengan lembut mendorong tanah dan terbang mundur. Lalu, dua lampu menyala di matanya. Api sejati guntur ungu dan api sejati bulan saling berkejaran, membentuk diagram api yang indah. Yin Yang, 4 divisi, 8 trigram, dan pemandangan lainnya muncul di sekitar diagram api Taiji Yin Yang, memblokir semua serangan. Ledakan. Diagram api Taiji Yin Yang hanya bertahan sesaat. Namun, Xiao Chen bisa berbuat banyak dengan momen ini. 9 transformasi naga jelajah. Mengubah, mengubah, mengubah. Xiao Chen berteriak. Tubuhnya terbelah menjadi 9, kemudian 9 angka itu masing-masing terpecah lagi menjadi 9, membentuk 81. Di bawah kendali Xiao Chen, setiap sosok mulai berputar dengan cepat, menciptakan arus angin dan membentuk tornado sepanjang 100 meter yang terbang ke depan dengan cepat. Pasir dan bebatuan berputar-putar. 81 tornado menimbulkan sejumlah besar tanah dan daun-daun berguguran saat mereka bergerak. Xiao Chen bersembunyi di dalam tornado. Yang asli sulit dibedakan dengan yang palsu. Mengejar. Tentu saja, Wei Hua, Wang Ken, Qing Cheng, dan yang lainnya tidak akan melepaskan Xiao Chen begitu saja. Ratusan petapa bela diri kelas rendah bersama dengan mayat iblis dan tentara Yin yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju. Bang, 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 banyak serangan kuat yang menghancurkan tornado. Prajurit Yin dan mayat iblis langsung melenyapkan klon di dalamnya. Prajurit Yin yang jahat melolong tertiup angin. Mereka tidak memiliki tubuh material dan terbang paling cepat,
mengejar tanpa henti saat mereka bergerak di awan. Serangan menghancurkan tornado secara berurutan. Ketika hanya tersisa 8, Xiao Chen berhenti. Angin kencang berhenti bertiup, dan 8 sosok itu bergabung kembali menjadi satu. Dia memiringkan tubuhnya ke bawah dan menukik, sekali lagi meningkatkan jarak antara dirinya dan kelompok di belakang. Melihat semua klon Xiao Chen dihancurkan, Wei Hua dan yang lainnya menunjukkan ekspresi kegembiraan. Kemudian, mereka melaju lebih jauh. Jarak antara Xiao Chen dan pengejarnya menyempit. Namun, ketika sepertinya mereka hendak menangkapnya, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan melambai. 72 berkas cahaya memancar dari tanah. Lalu, semua lampu berkumpul. Bendera alam semesta muncul kembali di tangan Xiao Chen. Dia tersenyum tipis, dan lampu listrik meledak di bawah kakinya, langsung menggandakan kecepatannya. Ular penguasa api hitam yang terperangkap menemukan bahwa batasannya telah hilang. Ia segera melayang ke udara dan menyemburkan aliran api hitam saat ia membuka rahangnya. Tangisan menyedihkan terdengar. Para penggarap malang dari dua ras di ekor Xiao Chen menjadi sasaran kemarahan ular penguasa api hitam. Anak panah yang tersisa di Black Flame Sovereign Snake membuatnya mengeluarkan darah terus-menerus. Terlebih lagi, itu dikurung dalam waktu yang lama. Kemarahan dan kegilaannya mudah dibayangkan. Ular penguasa api hitam, berlari, cepat lari. Wang Ken berteriak keras. Dia ingin mengumpulkan kembali para penggarap Kors Rache dan mundur. Namun, pemandangan saat ini sangat kacau. Ular penguasa api hitam menyerang ke depan. Saat ia membuka rahangnya, ia meluncurkan api yang membuat kelompok ganas itu menjadi kacau balau. Untungnya, ini adalah dunia di dalam monumen Sagemark. Setelah seseorang meninggal, mereka hanya akan dikirim. Kalau tidak, kerugiannya akan terlalu besar untuk ditanggung. King Cheng melihat sosok putih menjauh dengan mudah di kejauhan. Matanya menjadi dingin saat dia melambaikan tangannya. 8 makhluk halus yang membawa tandu putih muncul. King Cheng mendorong tanah dan terbang ke tandu. Ji Xizan, Su Bai, pimpin orang-orang lainnya langsung ke balai perbendaharaan. Aku akan mengejarnya. King Cheng memberikan beberapa instruksi, dan 8 roh membawa tandu putih dan dengan cepat terbang ke depan. Ji Xizan dan Bai Su menghela nafas tanpa berkata-kata. Sejak debut King Cheng, dia belum pernah gagal pada level seperti itu sebelumnya, terus-menerus ditipu oleh orang lain. Pertama, di sepanjang jalan, Xiao Chen menjarah semua asal-muasal Spirit Vein. Kemudian, dia memanfaatkan Ghost Rache untuk melawan Kors Rache. Yang terakhir ini adalah yang terburuk. Ketika Xiao Chen mencoba melarikan diri, dia melepaskan Black Flame Sovereign Snake, yang melenyapkan sebagian besar pembudidaya Ghost Rache. Pada saat mereka sampai di balai perbendaharaan, kekuatan mereka sudah tidak banyak lagi. Yang paling penting, setelah melakukan banyak pemikiran dan usaha, dan bahkan menggunakan kartu asnya, buah roh yang ditinggalkan, yang menurut King Cheng akan dia dapatkan dengan mudah, belum jatuh ke tangannya. King Cheng menderita kekalahan dalam segala aspek. Mengingat harga dirinya, dia pasti tidak bisa menerimanya. Xiao Chen menyingkirkan bendera alam semesta. Setelah dia melepaskan Black Flame Sovereign Snake, dia berhasil pergi dengan lancar. Black Flame Sovereign Snake yang mengamuk tidak akan mudah untuk dihadapi. Akan sangat bagus jika kedua balapan bisa mengurangi kekalahan mereka. Bahkan jika kedua ras bisa meluangkan upaya untuk mengejarnya, tidak akan ada terlalu banyak orang. Jika hanya ada sedikit orang, dia tidak perlu takut. Panen kali ini bisa dikatakan sangat bermanfaat. Xiao Chen sekarang memiliki 7 juta koin astral dan 600.000 koin astral hitam, yang setara dengan 67 juta koin astral. Dia tidak kalah kayanya dengan keturunan klan terkemuka atau pemimpin sekte berikutnya. Rompi bagian dalam sage Great Wei Hua bukanlah sesuatu yang istimewa, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Itu memberi Xiao Chen lapisan perlindungan lain. Adapun pohon kasia bulan dan buah tanda naga di cincin roh abadi, dengan tambahan begitu banyak pembuluh darah roh, Ao Jiao menyibukkan dirinya dengan senyuman di wajahnya. Bunga pohon lunar kasia akan mekar begitu dia meninggalkan monumen Sagemark. 5 buah tanda naga juga akan mencapai usia 800 tahun. Ini layak menggunakan begitu banyak asal-muasal Spirit Vein. Tiba-tiba, Xiao Chen berhenti. Sambil mengangkat kepalanya, dia mendongak dan melihat cahaya redup tiba-tiba mendarat di depannya. Kemudian, cahayanya tetap diam. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah tandu putih yang dibawa oleh 8 roh yang mengambang dengan tenang di depannya. Tuan Muda Xiao, itu trik yang bagus. King Cheng benar-benar meremehkanmu. Seperti kata orang dahulu, menderita kemalangan adalah sebuah rejeki. King Cheng pasti akan mengingat kerugian yang aku derita sepanjang hidupku. Suara dingin King Cheng datang dari tandu. Nadanya tidak mengandung suka atau duka, terdengar sangat tenang. Xiao Chen dengan hati-hati mengukur tandu putih ini. Ia sudah lama merasa tandu ini luar biasa. Sekarang, setidaknya, kecepatannya luar biasa. Namun, dia belum mengetahui apakah ada fungsi lain. Xiao Chen tidak bereaksi terhadap kata-kata King Cheng.
Dia tampak sangat acuh tak acuh saat berkata, Nona King Cheng, kata-katamu terlalu ramah. Sebenarnya, selain tahta kematian, tidak ada konflik di antara kita yang tidak bisa diselesaikan. Tidak heran kamu sangat berhati-hati. Anda tahu bahwa rahasia tahta Anda telah terungkap. Saya mungkin tidak dapat memperoleh buah roh yang telah berangkat hari ini, tetapi saya harus memiliki tahta kematian. King Cheng membentuk segel tangan, dan dua angin dingin bertiup. Kemudian, dua Soul Reaper setinggi 10 meter muncul, memegang sabit hitam. Sosok mereka melintas dan muncul di hadapan Xiao Chen. Penuai jiwa hitam dan putih. Dalam legenda zaman keabadian, mereka adalah salah satu inkarnasi dari 10 guru besar Yin di neraka. Mereka muncul sebelum manusia mati untuk mengambil jiwa mereka, membawanya ke sungai akhirat, dan melewati 6 siklus reinkarnasi. Ini adalah Black and White Soul Reaper yang disempurnakan oleh Ghost Racheku. Tentu saja, mereka tidak ada bandingannya dengan legenda penuai jiwa hitam dan putih. Namun, mereka sekuat petapa bela diri tingkat medial. Anda sebaiknya tidak menolak atau bahkan berpikir untuk berlari. Dengan kecepatanmu, kamu tidak akan bisa berlari lebih cepat dari tandu 8 hantu. King Cheng dengan jelas mengucapkan setiap kata yang dia ucapkan dari dalam tandu. Xiao Chen mengamati Black and White Soul Reaper dan tersenyum lembut. Kepercayaan diri yang aneh. Mungkinkah kamu benar-benar tidak pernah memikirkan kenapa aku berani bepergian bersamamu meskipun aku tahu kamu punya kartu truf? Bahkan jika ular penguasa api hitam itu tidak muncul, kamu tidak akan bisa mendapatkan buah roh yang telah berangkat atau tahta kematian. Ini karena saya tidak pernah membiarkan diri saya memasuki situasi berbahaya kecuali saya yakin dengan hasilnya. Xiao Chen melambaikan tangannya, dan sebuah lampu kuno muncul di telapak tangannya. Dia menggigit lidahnya, dan seteguk darah yang mengandung esensi darahnya yang mengandung energi mental jatuh ke sumbu lampu. Nyala api yang bergoyang menyala. Lampu kuno itu dengan lembut melayang ke udara. Cincin bercahaya muncul di balik lampu kuno sementara tulisan misterius di tubuhnya memancarkan cahaya hijau tua. Sosok ilusi muncul dalam cahaya dan semakin jelas. Dao yang abadi membawa kehidupan, membersihkan dosa banyak orang, ketika membaca kitab suci sekali, orang bijak di dunia memujinya karena penuh kebajikan, ketika membaca kitab suci 2 kali, tulang-tulang yang layu menjadi hidup. Catatan TL, ini adalah kitab suci Daois yang ada di dunia nyata. Rupanya, ini berbicara tentang asal mula kehidupan dan penciptaan dunia. Namun saya mungkin salah, karena saya sendiri belum pernah membacanya. Sosok ilusi itu memberikan suasana abadi. Dia membuka mulutnya dan membaca kitab suci misterius, yang berisi dao reinkarnasi hantu dan kekuatan untuk membersihkan banyak dosa. Titik-titik cahaya dengan cepat menjauh dari Black and White Soul Reaper. Cahayanya perlahan meredup. Kitab suci pembersihan dosa. King Cheng berseru dengan bingung. Dia dengan cepat membentuk segel tangan dan memanggil kembali Black and White Soul Reaper, yang telah kehilangan 50 hingga 60% kekuatan mereka saat ini. Tandu putih itu jatuh dari udara dan terbalik. Menabrak. Kitab suci pembersihan dosa telah membersihkan 8 roh yang bertugas sebagai pembawa tandu. Xiao Chen mengungkapkan senyuman di wajahnya. Dia menyingkirkan lampu kuno itu dan mengambil langkah maju yang besar. Lampu listrik menyala di bawah kakinya, dan dia menghilang dari tempat ini. King Cheng melompat keluar dari tandu dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dia menjentikkan jarinya dan melepaskan 8 roh lagi untuk membawa tandu putih itu sekali lagi. Kemudian, dia menatap ke arah yang diambil Xiao Chen. Bahkan setelah sekian lama, dia tidak mengejar. Kali ini, dia kalah dengan cara yang sangat memalukan. Awalnya, dia sudah mengalami kekalahan yang menyedihkan. Pada akhirnya, dia dengan bodohnya mengirim dirinya sendiri untuk diinjak-injak oleh pihak lain. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen telah mendapatkan lampu kuno di tempat peristirahatan terakhir Raja Jahat. Ini adalah harta karun rahasia tingkat raja, yang jelas tidak dapat disempurnakan sepenuhnya oleh setengah sage. Setelah dia maju ke Martial Sage, dia meluangkan waktu untuk memperbaikinya saat dia bergegas ke pegunungan Kunlun. Meskipun Xiao Chen masih belum bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari harta karun rahasia ini dengan budidayanya saat ini, ia memperoleh pemahaman kasar tentang efeknya setelah menggunakannya. Pada akhirnya, dia merasa agak kecewa. Lampu ini disebut lampu reinkarnasi. Itu dibuat dengan memperbaiki garis formasi di dalam harta karun ajaib zaman abadi yang rusak dan menambahkan material baru. Proses ini mengubahnya menjadi harta karun rahasia yang cocok untuk digunakan oleh para pembudidaya bela diri. Faktanya, banyak harta karun rahasia tingkat sage menggunakan potongan harta karun ajaib zaman abadi untuk melakukan reforging. Busur kakak senior pertama Xiao Chen, Sui Lingling, dan payung hujan surgawi berkelanjutan Ying Qiong juga sama. Lampu reinkarnasi mempertahankan fungsi utama harta karun ajaib yang asli. Itu memanggil roh ilahi yang abadi untuk melantunkan kitab suci pembersihan dosa, membersihkan energi jahat dari roh. Harta karun rahasia tingkat raja telah menjadi alat pelengkap sederhana. Selain memiliki efek menekan pada ras hantu,
hal itu juga tidak terlalu berguna bagi para penggarap ras lain. Sangat disayangkan untuk harta karun rahasia tingkat raja ini. Di dunia Kunlun, harta karun rahasia tingkat raja manapun akan dijual dengan harga tinggi di pelelangan. Satu-satunya hal yang lebih kuat dari harta karun rahasia tingkat raja adalah harta karun rahasia tingkat kaisar. Namun, harta karun rahasia seperti itu biasanya digunakan di sekte dan klan berdaulat untuk melindungi markas mereka, mereka tidak akan mengeluarkannya dengan mudah. Hanya kaisar bela diri yang bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari harta karun rahasia tingkat kaisar. Jadi bagi orang-orang dari alam budidaya yang sama dengan Xiao Chen, harta karun rahasia tingkat raja adalah yang paling cocok. Namun demikian, lampu reinkarnasi mungkin memiliki kegunaan lain yang bisa dia temukan setelah dia menyempurnakannya sepenuhnya. Tidak peduli apapun yang terjadi, itu adalah warisan dari Raja Jahat. Xiao Chen menatap pilar cahaya jauh yang menjulang ke langit. Ekspresi antisipasi muncul di matanya. Dia bertanya-tanya kejutan menyenangkan apa yang akan diberikan oleh Balai Perbendaharaan untuknya. Dia punya waktu 5 hari lagi sebelum dia dikirim keluar dari Monumen Sagemark. Dia harus memanfaatkan waktunya sepenuhnya dan bergegas. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri dan turun dari langit. Kemudian dia duduk bersila di tanah, mulai memulihkan energi yang telah dia habiskan. Dia bermaksud mengembalikan dirinya ke kondisi puncaknya sebelum menggunakan langkah naga guntur untuk bergegas. Dia mengedarkan mantra ilahi guntur ungu, dan energi spiritual di sekitarnya perlahan-lahan mengalir ke dalam 300 hukum sage surgawi miliknya. Hukum sage surgawi dengan haus meminum semua energi spiritual. Warnanya perlahan berubah menjadi lebih dalam saat terisi. Xiao Chen melepaskan cahaya listrik tak terkendali ke sekelilingnya, membentuk layar cahaya redup. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya. Cahaya terang bersinar di dalamnya. Sejak dia maju ke Martial Sage, tingkat pemulihannya menjadi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, kapasitasnya meningkat secara signifikan. Lampu listrik meledak di bawah kaki Xiao Chen. Dia tidak ragu menggunakan Thunder Dragon Steps untuk berlari liar di udara. Dengan setiap langkah, dia berpindah sejauh 5 km. Angin menderu melewati telinganya. Dengan kecepatan yang tergesa-gesa ini, dia bisa dengan jelas merasakan adanya hambatan yang membatasi kecepatannya. Ketika Xiao Chen terus menggunakannya hanya dalam waktu singkat, dia tidak merasakan hambatan. Namun, dalam perjalanan jarak jauh, hal itu mudah terlihat. Perlawanan ini adalah batasan ruang di dunia Kunlun. Kecuali dia menghancurkan ruang dan memasuki kehampaan, meningkatkan kecepatannya lebih jauh adalah hal yang mustahil. Jika dia mempercepat secara paksa, hal itu akan membahayakan tubuh fisiknya. Setelah berpikir beberapa lama, dia menemukan bahwa dengan tubuh fisiknya, dia masih dapat menahan peningkatan kecepatan 20% lagi. Namun, ini sudah menjadi batasnya, dia tidak bisa meningkatkan kecepatannya melebihi ini bahkan jika dia menginginkannya. Xiao Chen tidak memiliki kekhawatiran apapun saat dia bergegas maju dengan kecepatan penuh. Dia benar-benar seperti sambaran petir yang menembus langit. Orang-orang di bawah hanya akan melihat dua naga petir melintas di atas. Mereka bahkan tidak akan bisa melihat sosok di atas naga petir. Segera, dia meninggalkan padang rumput yang luas. Pilar cahaya di kejauhan menjadi semakin jelas. Ekspresi kegembiraan muncul di mata cerah Xiao Chen. Jika dia terus berlari dengan kecepatan seperti ini, dia akan mencapai aula perbendaharaan sebelum matahari terbenam. Tiba-tiba, dia menghentikan langkahnya. Suara pertempuran di bawah menarik perhatiannya. Saat melakukan perjalanan jarak jauh, Xiao Chen telah menemukan lebih dari satu pertempuran. Namun, dia tidak berhenti untuk satu pun dari mereka. Alasan mengapa pertarungan di bawah bisa menarik perhatiannya adalah orang-orang yang memimpin pertarungan di bawah, mereka bukanlah karakter kecil. 3 penjaga cahaya dari ras dewa memerintahkan lebih dari 10 kultivator ras dewa. Mereka bertempur sengit dengan keturunan Raja Merak, Kong Yuan. Para penggarap ras iblis yang dipimpin Kong Yuan juga berjuang keras. Situasinya tidak terlihat baik bagi pihak Kong Yuan. 13 penjaga cahaya mungkin tidak tampak terlalu terkenal dalam ras dewa, karena mereka dibayangi oleh putra ilahi dan putri ilahi. Meskipun demikian, di luar ras dewa, mereka semua adalah bagian dari generasi muda yang berbakat. Dengan kekuatan Kong Yuan, dia akan mampu mengalahkan 1, dan mungkin nyaris mengalahkan 2. Namun, mustahil bagi Kong Yuan untuk mengalahkan ketiganya. Mampu bertahan dalam 1000 gerakan saja sudah luar biasa. Selain itu, kekuatan keseluruhan dari ras dewa jauh lebih tinggi daripada ras Vian. Meskipun Kong Yuan memiliki banyak orang, kekalahan hanyalah masalah waktu. Itu Xiao Chen. Cepat, lepaskan sinyalnya dan beritahu yang lain. Semua kultivator ras dewa memiliki energi mental yang luar biasa. Xiao Chen hanya berhenti di langit sesaat, dan ketiga penjaga cahaya segera menemukannya. Salah satu dari mereka menjabat tangan kanannya, berniat mengeluarkan sinyal. Xiao Chen mengerutkan kening. Awalnya, dia tidak bermaksud ikut campur dalam hal ini. Sekarang, dia berubah pikiran. Dengan membalikkan tangannya,
busur pembunuh jiwa muncul. Dia menarik kembali tali busurnya. Semua tindakannya tampak lancar seperti air mengalir. Kemudian, dia menggunakan semua vital ki di tubuhnya, tanpa menahannya. Rasanya seperti guntur yang bergemuruh di tubuhnya. Aura tak berbentuk berkumpul saat Xiao Chen menarik tali busur. Seberapa banyak vital ki yang digunakan setara dengan kekuatan busur pembunuh jiwa. Xiao Chen sangat jarang menggunakan kekuatan penuhnya karena menyebabkan banyak kerusakan pada lengannya. Dia hanya bisa melakukannya 3 kali lagi sebelum kehilangan fungsi lengannya untuk sementara. Tapi dia tidak terlalu peduli saat ini. Xiao Chen mengendurkan kedua jarinya, dan anak panah itu merobek udara. Itu bergerak dalam sekejap. Penjaga yang menggoyangkan lengan kanannya gagal melepaskan sinyal sebelum anak panah menembus pergelangan tangannya. Ekor anak panahnya bergetar saat menyeret penjaga ke tanah dengan kekuatan yang memaksa. Kemudian, anak panah dan lengan yang menempel padanya jatuh ke tanah. Berdengung. Baru pada saat inilah suara anak panah yang merobek udara mencapai telinga Xiao Chen. Kecepatan panah ini melebihi kecepatan suara beberapa kali lipat. Xiao Chen mengembalikan busur pembunuh jiwa ke cincin semesta. Anak panah itu baru saja menarik penjaga itu ke tanah, menjepitnya di sana, ketika lampu listrik menyala di bawah kaki Xiao Chen saat dia dengan cepat berjalan mendekat. Xiao Chen sangat cepat. Jantung penjaga di tanah berdebar kencang. Lautan kesadaran penjaga melonjak, dan energi mental yang kuat berubah menjadi ribuan senjata yang mengalir dengan cahaya ilahi yang meluncur ke depan, mencoba menghentikan Xiao Chen sejenak. Seni nada naga, merusak. Xiao Chen berteriak. Suaranya berubah menjadi angin berbentuk naga saat menyapu langit. Ribuan senjata hancur dan berubah menjadi cahaya ilahi tak terbatas yang menyebar kemana-mana, itu tidak bisa menghentikan Xiao Chen sama sekali. Menahan rasa sakit yang luar biasa, penjaga menarik panah dari pergelangan tangannya. Namun, sebelum dia bisa bangun, dia melihat kilatan petir di dalam cahaya ilahi yang tersebar. Sesaat kemudian, sosok putih muncul dari cahaya ilahi. Dia memegang pedang dengan 2 tangan, mengarahkannya ke bawah. Menggunakan momentum petir, dia menusukkannya ke dada rompi bagian dalam penjaga, sekali lagi menjepitnya ke tanah. Namun, kali ini, bukan pergelangan tangannya yang terjepit ke tanah melainkan jantungnya, sebuah pukulan fatal bagi setiap kultivator. Cahaya menyala, dan penjaga ini mati di tempat, dikirim keluar dari monumen Sage Mark. Ketika Kong Yuan melihat Xiao Chen bergerak, dia tidak bisa menahan perasaan gembira. Sosoknya goyah, berubah menjadi wujud aslinya, seekor merak biru besar yang berkelap-kelip dengan cahaya. Kemudian, Kong Yuan menekan 2 penjaga yang tersisa yang bersiap mundur, mendorong mereka mundur. Karena Xiao Chen sudah mengambil tindakan, tentu saja tidak perlu berpikir lebih jauh. Dia mendorong dari tanah dan bekerja sama dengan Kong Yuan untuk menangani kedua penjaga. Kong Yuan sendiri bisa mengalahkan 2 penjaga. Bantuan Xiao Chen seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Segera, mereka melenyapkan kedua penjaga itu. Di balik penampilan cantik burung merak biru, terdapat keganasan yang tak ternilai harganya. Dia mengeluarkan aura yang sangat mengamuk. Setelah ketiga penjaga meninggal, para penggarap ras dewa yang tersisa dengan tegas berlari, tidak memiliki niat bertarung sampai mati. Kong Yuan kembali ke wujud manusianya. Saat dia melihat Xiao Chen menyarungkan pedangnya, ekspresi rumit muncul di matanya. Namun, dia tetap berkata lugas, "Terima kasih banyak atas bantuan Anda kali ini." Ketika keduanya berada di mata air Dewa Embun Surgawi, ada dendam kecil di antara mereka. Kedatangan Diwuk menyela mereka, tepat ketika mereka hendak bertarung. Secara kebetulan, mereka sekarang bekerja sama karena ras dewa. Xiao Chen tidak berpikiran sempit. Dia tidak memiliki perbedaan atau konflik kepentingan yang tidak dapat didamaikan dengan Kong Yuan. Jika dia bisa mendapatkan teman lain melalui kejadian ini, itu mungkin hal yang baik. Dia menjawab dengan tenang, "Kamu terlalu sopan. Mengingat kekuatanmu, setelah bertransformasi ke wujud aslimu, kamu bisa melarikan diri sendiri." Kong Yuan memandangi para penggarap Vien Rache yang tersisa dan menghela nafas, aula perbendaharaan sudah cukup dekat. Akan sangat disayangkan jika kelompok penggarap ras saya ini tidak dapat sampai di sana. Jika ada yang bisa saya lakukan, saya akan melakukannya. Xiao Chen tergerak. Dalam keadaan seperti itu, Kong Yuan masih ingat orang-orang dari rasnya sendiri. Kong Yuan ini adalah seorang pria terhormat, layak menjadi keturunan Raja Merak. Jangan membicarakan hal ini. Mengapa kelompok pembudidaya ras dewa menyerang Anda? Xiao Chen bertanya karena penasaran. Mereka sudah sangat dekat dengan balai perbendaharaan. Mengapa mereka membuang-buang waktu di sini daripada mencari harta karun? Wajah Kong Yuan tenggelam saat dia menjawab, Diwuk memimpin orang-orang ras dewa ke sini saat dia bisa. Kemudian, dia menempatkan penjaga di semua tempat untuk menghalangi balapan lain yang mendekat. Ambisi yang luar biasa. Dengan kekuatan satu ras saja, Diwuk ingin memblokir semua ahli dari ras lain. Nafsu makannya terlalu besar. Mungkinkah dia ingin memonopoli semua harta karun rahasia di balai perbendaharaan, mengosongkannya? Xiao Chen menyuarakan pertanyaan di dalam hatinya.
Kong Yuan menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, bukan seperti itu. Para penggarap yang memasuki aula perbendaharaan secara otomatis dikirim setelah mereka mendapatkan 2 harta karun rahasia. Aula perbendaharaan memiliki total 5 tingkat. Setiap level memiliki 1 harta karun rahasia tingkat raja. Inilah yang sebenarnya diinginkan di Wuk. Tujuan utamanya adalah untuk menunda kita. Tentu saja, mereka yang lebih lemah akan langsung dikirim keluar dari Monumen Sage Mark. Xiao Chen menganggap ini aneh. Dia berkata, Monumen Sage Mark dibuka setiap 10 tahun sekali. Hal ini telah berlangsung selama beberapa puluh ribu tahun. Kenapa harta karun rahasia di dalamnya belum semuanya diambil? Kong Yuan juga merasa bingung. Dia menjawab, saya juga tidak yakin tentang hal ini. Bagaimanapun, setiap 10 tahun, Balai Perbendaharaan akan memiliki banyak harta karun rahasia di dalamnya, termasuk 5 harta karun rahasia tingkat raja. Ada rumor yang mengatakan bahwa Monumen Sage Mark bukanlah entitas yang berdiri sendiri. Mungkin ada keberadaan yang kuat dan misterius yang mendukungnya, yang mengumpulkan atau menempa harta karun rahasia ini. Xiao Chen berpikir sejenak, jika ada keberadaan misterius yang dapat masuk dan keluar dari Monumen Sage Mark ini dengan bebas, seberapa kuatkah keberadaan itu? Lagi pula, ketika Monumen Sage Mark diaktifkan, bahkan Kaisar Bela Diri Berdaulat pun tidak bisa mendekatinya. Hanya petapa bela diri kelas rendah yang bisa melakukannya. Mungkinkah keberadaan misterius itu lebih kuat dari Kaisar Bela Diri Berdaulat? Namun, semua itu hanyalah spekulasi. Mungkin tidak ada keberadaan misterius. Saya akan bertemu dengan keturunan Raja Roh Rubah, Yuan Shu. Mari kita berpisah di sini. Jika kita bertemu di Treasury Hall, kita akan bersaing dengan kemampuan kita. Ketika Kong Yuan melihat bahwa sebagian besar kelompok pembudidaya ras iblis telah pulih, dia bersiap untuk berangkat. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, itu yang terbaik. Kalau begitu, aku akan pergi. Saat Kong Yuan melihat Xiao Chen pergi, ekspresinya perlahan berubah menjadi serius. Seorang lelaki tua ras iblis di belakang melangkah maju dan berkata, Xiao Chen ini benar-benar memiliki jejak Kaisar Azure saat itu. Dalam waktu yang diperlukan untuk mengangkat tangan, dia membunuh salah satu penjaga cahaya ras dewa. Dengan kekuatan seperti itu, dia mungkin tidak lebih lemah dari Diwuk. Kong Yuan menganalisis dengan tenang, memang ada jejak sikap Kaisar Biru Langit. Namun, dia masih belum bisa dibandingkan dengan Diwuk. Hingga saat ini, kekuatan sebenarnya Diwuk masih menjadi misteri. Alasan utama mengapa Xiao Chen dapat dengan cepat membunuh penjaga itu adalah busurnya. Dia masih kurang dalam akumulasi. Namun, potensi Xiao Chen sangat menakutkan. Siapa yang mengira kalau dia baru berada di daratan Kunlun selama 2 tahun? Setelah berpisah dari Kong Yuan, Xiao Chen melihat beberapa talenta generasi muda yang berhasil menerobos para pengawal ras dewa. Mereka semua bergegas menuju Balai Perbendaharaan. Hanya ada 5 harta karun rahasia tingkat raja. Diwuk telah mengambil langkah pertama. Xiao Chen tidak tahu berapa lama jebakan dan pembatasan di sepanjang jalan akan menundanya. Jadi, Xiao Chen mau tidak mau meningkatkan kecepatannya. Setelah sekian lama, dia akhirnya sampai di pintu Balai Perbendaharaan yang luas. Pintunya sudah lama terbuka. Di atas mereka, tulisan Aula Perbendaharaan, memancarkan energi yang kuat dan besar, tampak penuh dengan spiritualitas. Para pembudidaya yang tiba di sini semua berhenti dan menatap Xiao Chen sejenak. Mata mereka semua menunjukkan ekspresi hati-hati, mereka tidak berani meremehkannya. Dia adalah seseorang yang cukup berani untuk berbenturan dengan Diwuk di Monumen Sage Mark. Dia telah berdiri di atas Monumen Sage Mark, suatu prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akhirnya, dia menendang jatuh Diwuk yang tak tertandingi. Setelah ini, nama pendekar berjubah putih Xiao Chen pasti akan menyebar. Kemunculan kembali keturunan Kaisar Azure akan menimbulkan badai besar. Xiao Chen memalingkan muka dari pintu dan melangkah masuk. Setelah dia masuk, dia sampai di sebuah ruangan yang luas. Mural kuno menghiasi dinding. 9 lorong di sekitarnya menunggu para penggarap yang datang untuk memilih. Pilih saja satu dengan santai. Semuanya pada akhirnya akan mengarah ke aula besar yang berisi harta karun rahasia tingkat raja. Setelah itu, kamu bisa naik ke lantai berikutnya dari sana, kata Ao Jiao dari cincin roh abadi. Saat itu, Kaisar Guntur juga datang ke sini. Tentu saja, dia pasti familiar dengan tempat ini. Saat Xiao Chen hendak membuat pilihan, seseorang masuk dari luar, menarik perhatiannya. Orang itu tampak kaget, jelas tidak menyangka akan bertemu Xiao Chen di sini. Xiao Chen melirik orang ini, dan setelah dia melihat penampilan orang itu, dia mengabaikannya dan dengan tenang memilih jalan. Kebencian melintas di mata Bai Wuxue di ruangan luas itu. Setelah setengah tahun, Xiao Chen bahkan tidak cukup tertarik untuk melihatnya dengan baik lagi. Pintu batu berjajar di kedua sisi lorong. Xiao Chen memasuki salah satu pintu ini untuk memeriksa ruangan di belakang. Selain pecahan wayang, tidak ada yang lain. Jelas sekali, seseorang telah mengambil harta karun rahasia. Setelah pemandangan ini, Xiao Chen tidak repot-repot memasuki ruangan ini.
Dia bergerak cepat, sesekali bertemu dengan beberapa boneka tempur. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, menggunakan metode tercepat untuk menghadapinya. Beberapa saat kemudian, dia tiba di aula besar yang menuju ke tingkat berikutnya. Sebuah platform batu di tengah aula terdapat sebuah kotak berisi pedang yang berkedip-kedip dengan lampu listrik. Percikan listrik melayang turun terus-menerus dari udara di atas platform batu, terlihat sangat aneh. Sebuah formasi transportasi mini yang melayang di udara memancarkan sinar cahaya terus-menerus. Ini harus menjadi jalan menuju tingkat berikutnya. Ao Jiao, yang berada di cincin roh abadi, mengusap kepalanya. Merasa ragu, dia bertanya, aneh, mengapa Diwuk tidak mengambil harta karun rahasia tingkat raja ini? Xiao Chen berpikir sejenak sebelum menjawab, itu tidak aneh. Diwuk dan Tian Yuxi hanyalah dua orang. Mereka hanya dapat mengambil total 4 harta karun rahasia. Mereka harus menyerah pada satu hal. Di dalam aula, selain Xiao Chen, ada beberapa orang lainnya, yang sedang menatap pedang guntur ekstrim di platform batu. Mereka semua mengungkapkan keinginan yang kuat untuk memilikinya. Xiao Chen mengamati orang-orang ini dan menemukan bahwa dia telah melihat sebagian besar dari mereka sebelumnya. Di sisi barat ada 2 pria dan 1 gadis dari ras merfolk dari Chaotic Demonic Sea. Dari semua orang di aula, ketiga orang ini memiliki tatapan paling mendesak di mata mereka. Di sebelah utara ada seorang penggarap ras iblis berbaju biru. Xiao Chen memperhatikan orang ini mengukir namanya di monumen Sagemark. Menurut Ying Qiong, dia dikenal sebagai pendekar pedang Azure Wolf dan merupakan salah satu keturunan klan bangsawan ras iblis di domain mendalam. Kekuatan dan akumulasi klan ini tidak lebih lemah dari klan bangsawan penguasa manusia. Kaisar bela diri yang memegang benteng disebut Raja Serigala Biru Langit. Meskipun Azure Wolf King belum maju ke Sovereign Martial Emperor, Azure Wolf Rache tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan Vian Domain. Rumor mengatakan bahwa Azure Wolf King diusir, karena konflik yang tidak dapat didamaikan dengan Spirit Fox King. Tidak jauh dari sana ada 3 lelaki tua Dewa Ras. Meskipun tidak satu pun dari mereka yang menjadi penjaga, mereka sudah berusia 100 tahun. Dengan mengandalkan pengolahan mereka yang mendalam dan teknik bela diri energi mental yang unik dari ras dewa, mereka bisa bersaing dengan para jenius iblis dari generasi muda. Orang di seberang Xiao Chen adalah seorang pria parubaya yang mengeluarkan niat pedang yang tajam. Dia memiliki tatapan tajam saat dia menatap pedang di dalam kotak itu. Sebagai seorang pendekar pedang, keinginan terbesar orang itu adalah mendapatkan pedang yang bagus. Niat pedang orang ini bahkan menimbulkan ketakutan pada Xiao Chen sehingga dia bertanya-tanya apakah pria parubaya itu telah memadatkan jiwa pedang. Dunia Kunlun penuh dengan talenta-talenta terpendam, jadi tidak mengherankan jika kita bertemu dengan para ahli tersembunyi ini. Ada juga pembudidaya dari berbagai ras yang ingin memanfaatkan kekacauan berikutnya untuk mendapatkan keuntungan. Semuanya memiliki tatapan tajam. Di antara mereka bahkan ada beberapa ahli yang tidak diperhatikan oleh Xiao Chen. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen. Dia tidak menggunakan pedang itu. Dia tidak memiliki keinginan apapun terhadap pedang di dalam kotak itu. Dia hanya bisa mendapatkan 2 harta karun rahasia di tempat ini. Dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatannya pada harta karun rahasia yang tidak ada hubungannya dengan dia. Bakat luar biasa dari alam Kunlun, aku adalah Putri Yao Yan dari ras merfolk di Laut Iblis Chaotic. Ras saya saat ini sedang menghadapi krisis pemusnahan. Saya mohon semua orang membiarkan kami memiliki pedang guntur ekstrim ini. Wanita ini mewakili seluruh ras merfolk yang berhutang budi kepada semua orang. Kami pasti akan membayarnya kembali di masa depan. Saat Xiao Chen bersiap untuk pergi, gadis ras merfolk itu mengambil langkah maju dan mengajukan permintaan yang tulus. Xiao Chen tidak bisa menahan senyum. Gadis ini benar-benar naif. Mengingat godaan harta karun rahasia tingkat raja, siapa yang akan mundur hanya berdasarkan kata-katanya. Haha, apakah menurutmu kami bodoh? Pendekar Serigala Azure mengejek. Apa hubungan hidup atau mati ras merfolk denganku? Pendekar pedang parubaya itu menatap lekat-lekat ke kotak berisi pedang di platform batu. Sepertinya dia tidak pernah mendengar apa yang dikatakan gadis ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, pedang ini disebut pedang guntur ekstrim. Itu nama yang mengerikan. Setelah saya mendapatkannya, saya harus mengganti namanya. Adapun ketiga lelaki tua ras dewa, mereka bahkan lebih berlebihan. Mereka tersenyum dingin dan berkata, bahkan ras merfolk berani datang ke benua Kunlun dan memberi perintah. Apakah menurutmu ras dewa kita sudah tidak ada lagi? Yang mulia, mengapa repot-repot berbicara omong kosong dengan mereka? Serang saja secara langsung. Mu Yun memiliki temperamen yang meledak-ledak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak langsung marah. Adapun kakak laki-lakinya, Mu Lei, dia menunjukkan ekspresi muram tetapi tidak mengatakan apapun. Jika mereka bersikeras menyerang, peluang keberhasilan mereka paling banyak hanya 50%. Bagaimana bisa sederhana itu? Tuan Muda Xiao, di sepanjang jalan, saya mendengar banyak orang membicarakan Anda. Saat itu, ras merfolk kami pernah membantu Kaisar Azure dalam ekspedisinya ke laut.
Sebagai keturunan Kaisar Azure, apakah Anda akan mempertimbangkan hubungan lama? Tiba-tiba, Xiao Chen mendengar suara gadis merfok Rache di kepalanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang pihak lain dengan aneh. Gadis ras merfok tidak menghindari tatapan Xiao Chen. Dia terus memproyeksikan suaranya. Ras saya benar-benar dalam bahaya pemusnahan dan sangat membutuhkan pedang guntur ekstrim ini untuk menyelamatkan kita. Jika Anda membantu kami hari ini, ras merfok akan selalu mengingat kebaikan ini. Xiao Chen berpikir sendiri tanpa mengatakan apapun. Dia bukanlah seseorang yang mudah terpengaruh oleh beberapa kata. Namun, dia sekarang ragu-ragu. Kotak misterius berisi pedang tergeletak dengan tenang di atas platform batu saat percikan listrik terus mengalir ke bawah. Bakat-bakat luar biasa dari mana-mana saling memandang dengan galak. Bahkan jika mereka tidak dapat menggunakan harta karun rahasia tingkat raja ini, mereka dapat membawanya ke pelelangan dan mendapatkan harga yang tinggi. Pedang adalah senjata yang sangat umum digunakan. Putri Yaoyan dari ras merfok menunjukkan antisipasi di matanya saat dia diam-diam menunggu jawaban Xiao Chen. Sangat baik, jika ras merfok benar-benar membantu Kaisar Biru Langit di masa lalu, maka aku akan membalas budinya hari ini. Saya harap Anda tidak menipu saya. Urusan dunia penuh dengan kejahatan. Siapa yang berbohong dan siapa yang mengatakan kebenaran? Bagaimana Xiao Chen bisa mengambil risiko setelah mendengarkan kata-katanya? Dia mempercayainya untuk saat ini. Setelah mengakui statusnya sebagai keturunan Kaisar Biru Langit, ada beberapa hal yang harus dia hadapi. Terima kasih banyak, Tuan Muda Xiao. Putri Yaoyan menghela nafas lega. Dengan bantuan Xiao Chen dan mereka bertiga, mereka sekarang memiliki peluang 70% untuk mendapatkan pedang guntur ekstrim. Aula sekarang menjadi agak sunyi. Tidak ada yang berani melakukan tindakan gegabah. Semua kultivator menatap yang lain dengan hati-hati, diam-diam membangun momentum dan energi. Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Dia harus mengatasi ini dengan cepat. Lampu listrik menyala di bawah kaki Xiao Chen, dan sesaat kemudian, dia berdiri di atas platform batu. Dia melihat kotak di bawah dan tidak mengambilnya. Dia melihat sekelilingnya dengan tenang dan berkata, "Aku, Xiao Chen, menginginkan pedang ini. Jika ada yang tidak yakin, Anda boleh maju dan melawan saya." Para pembudidaya di sekitarnya semua memperhatikan bahwa Xiao Chen adalah seorang ahli pedang. Ketertarikannya pada pedang guntur ekstrim ini tidak terduga. Ekspresi semua orang langsung berubah tidak yakin. Kekuatan Xiao Chen berbicara sendiri. Kecepatan ledakan langkah naga gunturnya sekarang sudah jauh melampaui kecepatan terbaik sebagian besar pembudidaya di sini. Namun, jika hanya itu yang dimiliki Xiao Chen, tidak mungkin dia memaksa mereka kembali dengan satu kalimat. Bagaimanapun juga, Xiao Chen hanyalah seorang jenius tingkat rendah yang datang ke daratan Kunlun 2 tahun lalu. Kata-kata yang berani. Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai Kaisar Azure. Bahkan Diwuk tidak berani mengatakan ini, kata pendekar serigala Azure dengan ekspresi muram. Dia tidak memiliki pedang yang cocok saat ini. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain mengganggunya untuk mendapatkannya? Pendekar pedang manusia parubaya memperlihatkan mata yang setajam pedang. Dia tiba-tiba menggerakkan tangan kanannya ke gagang pedangnya. Kemudian, niat pedangnya berdengung dan menimbulkan angin. Ketiga lelaki tua ras dewa itu sangat membenci Xiao Chen. Yang di tengah tersenyum dingin dan berkata, "Semuanya, tidak perlu berbicara terlalu banyak dengannya. Yang harus kita lakukan adalah menyerang bersama. Orang ini akan tahu betapa menyedihkannya akhir setelah ini." Semua petapa bela diri kelas rendah yang berada di sini untuk memancing di perairan yang bermasalah menjadi bersemangat. Bagi mereka, semakin kacau situasinya, semakin baik. Kata-kata Xiao Chen jelas membantu mereka mencapai apa yang mereka butuhkan. Tiba-tiba, cahaya cemerlang menyala. Niat pedang yang tak tertandingi melolong seperti angin yang mengamuk, menyebar ke seluruh aula. Rasanya seperti seutas pedang ki yang dilewati semua orang. Orang pertama yang menyerang Xiao Chen sebenarnya adalah pendekar pedang paruh baya itu. Saat dia menyerang, dia mengungkapkan kekuatan yang kuat. Niat pedang liar memberi banyak penggarap ilusi bahwa itu tidak dapat diblokir. Jangan bergerak dulu. Tunggulah kesempatan untuk mengambil pedang itu sendiri. Yao Yan sedang bersiap untuk membantu Xiao Chen ketika suaranya terdengar di benaknya. Dia berhenti tanpa sadar. Murid Xiao Chen mengerut saat dia melihat untaian pedang yang mengatakan bahwa hanya satu yang bisa ada. Pedang ki yang tak tertandingi di tubuhnya menentangnya tanpa rasa takut. Saat cahaya memudar, pedang lain muncul di depan mata Xiao Chen. Pendekar pedang parubaya telah menyerang ke depan. Saat dia mengayunkan cahaya pedang yang mengalir, dia mengeksekusi teknik pedang yang sangat indah yang dipenuhi dengan niat pedang kesempurnaan puncaknya. Cahaya pedang berkedip-kedip, dan sosok pendekar pedang parubaya itu muncul di 72 arah. Setiap pedang itu nyata, tidak ada satupun yang palsu. Pendekar pedang parubaya itu sangat puas dengan gerakannya ini. Dia berspesialisasi dalam menggunakan pedang cepat. Kecepatan adalah kunci teknik pedangnya.
Satu-satunya cara untuk menghentikan gerakan ini adalah dengan menjadi lebih cepat darinya.